7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pengertian pemantauan atau monitoring kurikulum. Menurut Webster, monitoring atau pemantauan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan. Jadi, kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum baru itu telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Atau dengan kata lain, kegiatan monitoring ini sebenarnya merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan kurikulum di sekolah pada tahun-tahun permulaan ditetapkannya kurikulum tersebut. Cara pelaksanaan monitoring kurikulum. Dalam pelaksanaan pemantauan atau monitoring terhadap kurikulum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pemantauan langsung. Pemantauan langsung adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek. Dengan cara demikian, petugas monitoring dapat secara bebas mengumpulkan informasi yang diperlukan. Agar pengumpulan informasi dapat berjalan secara efisien, maka diperlukan strategi pengumpulan data, yaitu yang pertama, mempersiapkan instrumen pengumpulan data, misalnya dengan menyiapkan daftar isi. Yang kedua, menggali informasi pada orang-orang penting yang memegang posisi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Yang ketiga, melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan petugas monitoring dapat mencatat informasi yang diperlukan sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan tujuan monitoring. Yang kedua, pemantauan tidak langsung. Cara ini menghendaki petugas monitoring tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain di lokasi penelitian. Cara tidak langsung ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui laporan-laporan yang dibuat pimpinan pemantau. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat dimengerti, dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dianalisa oleh peserta didik. Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan pengembangan kurikulum sebagai upaya untuk mengkaji ulang pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak setelah kurikulum itu diimplementasikan. Pada dasarnya, langkah-langkah dalam mengevaluasi kurikulum itu ada dua langkah, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan pada dasarnya menentukan apa dan bagaimana penilaian harus dilakukan. Artinya, perlu rencana yang jelas mengenai kegiatan penilaian, termasuk alat dan sarana yang diperlukan. Ada beberapa langkah yang harus dikerjakan dalam tahapan persiapan ini, yakni yang pertama, menyusun Term of Reference (TOR) penilaian sebagai rujukan pelaksanaan penilaian. Dalam TOR, ini dijelaskan target dan sasaran penilaian, lingkup ataupun objek yang dinilai, organisasi yang menangani penilaian, serta biaya pelaksanaan penilaian. Selanjutnya adalah klasifikasi,
yang artinya mengadakan penelaahan. Perangkat evaluasi seperti tujuan yang ingin dicapai, isi penilaian, strategi yang digunakan, sumber data, instrumen, dan jadwal penilaian. Kemudian yang terakhir adalah uji coba penilaian, yakni tryout, yakni melaksanakan teknik dan prosedur penilaian di luar sampel penilaian. Tujuan utama adalah untuk melihat keterandalan alat-alat penilaian dan melatih tenaga penilai termasuk logistiknya agar kualitas data yang kelak diperoleh lebih meyakinkan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Setelah uji coba dilaksanakan dan diperbaiki, penyempurnaan prosedur, teknik, serta instrumen penelitian, langkah berikutnya adalah melaksanakan penilaian. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan ini antara lain, yakni pengumpulan data di lapangan, artinya melaksanakan penilaian melalui instrumen yang telah dipersiapkan terhadap sumber data sesuai program yang telah direncanakan. Selanjutnya menyusun dan mengolah data hasil penilaian, baik data yang dihasilkan berdasarkan persepsi, pelaksanaan kurikulum, dan kelompok sasaran kurikulum, maupun data berdasarkan hasil amatan dan monitoring penilai. Selanjutnya menyusun deskripsi kurikulum tersebut berdasarkan data informasi yang diperoleh dari hasil penilaian. Kemudian menentukan judgement terhadap deskripsi kurikulum berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Judgement dapat menggunakan dua macam logika, yakni logika vertikal dan horizontal. Yang terakhir adalah pembahasan dan pengukuhan hasil-hasil penilaian dalam satu pertemuan khusus yang melibatkan tim penilai dan pelaksana kurikulum, pengambilan keputusan, dan mungkin dari unsur lain yang relevan. Sangat diperlukan sebelum hasil-hasil tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan, peningkatan mutu, dan perbaikan kurikulum. Pemakalah menganggap bahwa evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam peningkatan mutu lulusan maupun pada pengambilan keputusan perbaikan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pemegang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Yang kedua adalah hambatan, anggaran yang minim. Dengan anggaran yang minim untuk mempersiapkan dalam mengevaluasi kurikulum yang berjalan, kami rasa sebagai faktor utama dalam mengabaikan kurikulum. Hal tersebut terimbas pada proses evaluasi kurikulum yang dijalankan hanya berkisar umum saja. Dengan kata lain, kurang menyentuh hal yang urgent, seperti penerapannya di lapangan serta problematikanya. Selanjutnya adalah peluang, yakni memperoleh data yang akurat untuk mengambil langkah yang tepat. Evaluasi kurikulum diadakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam perencanaan program, khususnya dalam menentukan tujuan dan program kurikulum. Dan evaluasi ini diadakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam penyiapan dan perbaikan peralatan pendidikan yang meliputi bahan ajar, sarana, ataupun alat penunjang media pengajaran, staf pengajar, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tantangan, yakni dari situasi sampai data yang tidak relevan. Merujuk pada implementasi KTSP, paling tidak evaluator menghadapi 3 tantangan besar, yaitu tantangan pada bidang pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data. Implementasi KTSP berimplikasi serangkaian tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang evaluator dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Kemudian yang terakhir adalah solusi. Setelah mengamati berbagai masalah yang telah kami paparkan, terdapat beberapa solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Di antaranya yang pertama adalah netral. Artinya, pemantau dan evaluator dilarang untuk berpihak pada pihak sekolah, baik kepada kepala sekolah maupun guru yang mengajar dan melaksanakan kurikulum tersebut, isi tujuan dan metode serta seluruh komponen yang berkaitan dengan kurikulum harus dievaluasi secara maksimal. Ciri netral ini terutama harus dicerminkan dengan jelas dalam kinerja pemantau dan evaluator yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum.
pemantauan kurikulum. Yang kedua adalah akuntabel dan transparan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kurikulum. Pemantau harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kurikulum, terutama dalam pengelolaan dan pelaporan kegiatan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemantau kurikulum adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan pemantauan, sehingga timbul citra buruk pemantau yang dianggap tidak jujur dalam pengelolaan pemantauan. Yang ketiga adalah profesional dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Profesional dalam hal ini bukanlah berarti memiliki tujuan profit dengan menetapkan tarif bagi pekerja pemantauan. Profesional dalam hal ini berarti bahwa seluruh pemantauan mulai dari perencanaan sampai pelaporan dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemantauan kurikulum yang berlaku universal secara taat terhadap peraturan berlaku yang berkaitan dalam kegiatan pemantauan kurikulum. Kemudian adalah efisiensi. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemantauan sampai pelaporan hasil pemantauan, organisasi pemantau diharap dapat bersikap hemat dalam menggunakan biaya dan sumber daya lain dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya dan kapasitas institusional yang ada, atau dengan menjalin kerjasama dengan organisasi atau institusi lain. Yang terakhir adalah inklusif dan kooperatif, yakni pemantau diharap tidak bersikap eksklusif ataupun diskriminatif dalam menjalankan kegiatan pemantauan. Kerjasama yang baik guna peningkatan mutu dan perbaikan kurikulum.